Iya, sebetulnya ya itu mundur ini satu hal yang sangat positif ya. Iya. Tetapi sebetulnya intinya kan mundur itu bentuk pertanggungjawaban kepada publik kan sebetulnya, karena dia sudah tidak amanah dan mencederai ruang publik, karena itu dia mundur. Di kita budaya mundur itu belum ada. Kalau di Jepang itu udah biasa ya budaya mundur. Nah, ketika saya juga bilang saya setuju dengan budaya mundur ini, teman-teman merasa wah itu bukan budaya kita. Oke, saya bilang bukan budaya mundur, tapi kita cari bentuk lain. Setiap kali kita berbuat salah harus ada pertanggungjawaban. Gitu. Intinya kan bertanggung jawab gitu. Nah, kalau di Jepang emang luar biasa itu. Kayaknya kita susah nirunya. Dan di sini jangan juga fokus kepada pejabat negara. Siapapun yang menjadi panutan di ruang publik, apa itu selebriti, politisi, itu sama hukumnya di sana itu. Saya ceritakan ya, di Jepang itu waktu saya masih di Jepang, itu ada seorang artis ya. Ini artis ini kalau di kita kayak Titiek Puspa lah gitu ya. Usianya sudah udah cukup lanjut, tetapi penampilannya itu kayak ya masih 30-an gitu. Sehingga hampir semua iklan produk rumah tangga itu dia iklan, jadi paling laku gitu. Sehingga dia menjadi idola ibu-ibu di sana, luar biasa. Nah, suatu saat anaknya dia itu terjebak pada mayaku itu ini apa namanya sabu kita apa namanya nyabu ya apa namanya obat-obatan dan ditangkap polisi dan kemudian dia diproses secara hukum. Itu besoknya si artis ini dia kemudian mengadakan konferensi pers. Dia meminta maaf kepada publik, kepada yang sudah mengidolakan dia, bahwa dia sebagai public figure yang Anda idolakan semua, ternyata saya tidak bisa mengurus rumah tangga saya sendiri, anak saya tidak bisa. Karena itu bentuk pertanggungjawabannya dia minta maaf. Dan besoknya seluruh iklan yang dibintangi oleh dia stop. Coba bayangkan, kebayang nggak di Indonesia akan sebegitu? Nggak mungkin di kita itu kayaknya saat ini ya. Jadi di sini kita harus mencari bentuk pertanggungjawaban. Oke, nggak mundur lah gitu, tapi bentuk pertanggungjawaban apa? Kecil-kecilan saya selalu mengatakan, jadi kalau sudah salah gitu ya, pertama akui kesalahan, minta maaf kepada publik. Dan menariknya publik kita ini ada pemaaf gitu. Jadi asal kita mau mengatakan salah, kemudian minta maaf, dimaafin kok oleh publik kita, nggak mundur juga gitu. Jadi menurut saya bukan pada bentuknya pertanggungjawabannya, tapi kita harus bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin di sini mundur belum populer ya. Walaupun sudah ada beberapa ya yang melakukan hal itu. Iya, ada beberapa memang. Ya itu menurut saya ya intinya, kalau saya Pak Yana, intinya adalah bagaimana kita membudayakan bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan ketika kita sudah menjadi ikon di ruang publik gitu. Apakah dia adalah selebritis ya, kemudian politisi, kemudian juga pejabat negara ya, atau juga mungkin pejabat-pejabat media gitu, siapapun yang dia kan sudah menjadi ikon publik gitu. Itu menurut saya intinya. Kalaupun langkahnya nanti mundur itu kan lebih baik kali. Iya. Iya, jangan sampai kemudian misalnya ya ini pejabat negara yang kemudian dinyatakan sebagai tersangka, tapi ya tetap saja masih dalam jabatannya, tidak mundur dan masih. Nah, di sini wilayahnya etika memang Pak Yana ya. Memang kan di aturan kita ya, misalnya kalau tuntutan hukumannya itu di bawah 5 tahun kan, memang tidak ada kewajiban mundur. Tapi kalau udah di tuntutannya di atas 5 tahun, nah tetapi kan walaupun di bawah 5 tahun tuntutannya ditimbang secara etika, ya Allah jangan maju ikut pilkada gitu loh. Gitu kan memang yang tidak boleh ikut pilkada itu kalau dia tersangkut hukum yang tuntutannya itu lebih dari 5 tahun. Oh, saya ini dituntutnya cuma tuntutan 3 tahun kok. Ya, tapi kan secara etika. Jadi secara hukumnya nggak apa-apa diikut pilkada karena tuntutannya 3 tahun. Walaupun sudah dipenjara juga 1 tahun gitu misalnya Pak. Kemudian tuntutannya hanya 3 tahun itu masih boleh Pak ya? Apalagi kalau udah dipenjara sih kan sudah ada inkrah itu kan, waduh, lebih ini lagi kan. Tapi ada beberapa kepala daerah yang memimpin dari balik jeruji penjara. Iya. Ini makanya ini jadi kita jadi confuse lah etika. Bahkan bidang yang sangat sportif di bidang olahraga pun sempat terjadi memimpin di balik jeruji penjara juga. Karena gini jadi menurut saya etika itu apa sih sebetulnya? Etika itu common sense. Sesuatu yang dianggap baik atau buruk oleh perasaan orang banyak gitu. Orang banyak merasa ini benar atau tidak, baik atau tidak,
menurut orang banyak itu etika. Ya, jadi common sense. Gitu. Iya. Karena itu ukurannya ketika kita melakukan sesuatu, ini saya nih masuk melanggar etika, tetap etika. Iya. Sebetulnya mudah saja. Rajin-rajinlah kita kontemplasi, bertanya kepada, karena timbangannya hati nurani kok. Ini benar atau enggak? Tanya pada hati nurani. Makanya ya jadilah orang yang terbiasa untuk kontemplasi. Ya, setiap melakukan tindakan bertanya kepada diri kita. Gitu. Nah ini jadi tidak bisa orang lain sebetulnya yang ini. Yang menimbang itu diri kita kalau masalah etika itu. Iya, dan Budi Satap ini juga mengamanatkan supaya mewarnai semua perumusan kebijakan, termasuk di dalamnya